Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Puji Saputri. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Literasi dalam Mengembangkan Kecerdasan Berpikir Remaja. Sebelumnya saya akan memaparkan bagian-bagian dalam artikel ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada data dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Fenomena yang saya ambil dalam artikel ilmiah saya adalah mengenai remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari psikis dan psikologis dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dalam masa ini merupakan terjadi perkembangan yang cukup pesat, baik itu dalam proses berpikir, bernalar, berimajinasi, karena dalam masa ini perkembangan otak semakin berkembang secara sempurna. Banyak hal atau banyak faktor yang dapat mengembangkan kecerdasan berpikir remaja, yaitu salah satunya adalah dengan literasi. Namun pada kenyataannya, literasi di Indonesia terutama remaja masih sangat rendah. Hal ini terbukti dalam penelitian UNESCO pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat sedikit yang gemar membaca, yaitu sekitar 0,001%. Yang mana perbandingannya adalah dari 1000 penduduk Indonesia hanya 1 penduduk yang gemar membaca. Hal itu sangat minim sekali dalam masyarakat Indonesia untuk mengembangkan kecerdasan berpikir remaja. Padahal jika kita ketahui, dalam kegiatan literasi, otak akan melakukan 3 kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan berbahasa, visual, dan juga asosiasi. Beberapa penelitian yang membuktikan dengan meningkatnya kemampuan literasi remaja dapat menjadikan kecerdasan remaja itu meningkat. Yang pertama itu peran pembelajaran literasi dalam mengembangkan kecerdasan berpikir dan emosional remaja, karya Husnul Khotimah, mahasiswa pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018. Penelitian itu berfokus pada bagaimana pembelajaran literasi pada pemikiran serta untuk perkembangan emosional remaja. Lalu ada juga penelitian mengenai pengaruh budaya literasi dalam mengembangkan kecerdasan berpikir kewarganegaraannya. Dalam karya yang ditulis oleh Dinda Nurul Aini pada tahun 2018, Jurnal Biomatika Volume 4 nomor 1 Subang FKIP Universitas Subang. Penelitian itu berfokus pada bagaimana cara berpikir terhadap kewarganegaraannya. Lalu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada tujuannya, yaitu peran atau fungsi literasi bagi kecerdasan berpikir remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran atau fungsi bagi kecerdasan berpikir remaja. Lalu bagaimana menyusun strategi agar literasi pada remaja khususnya di Indonesia dapat meningkat. Karena apabila angka literasi di remaja itu naik, maka angka kecerdasan Indonesia juga akan naik. Selanjutnya adalah untuk mengetahui jenis buku apa yang bisa digemari dan bagaimana remaja itu bisa mengambil manfaatnya. Lalu, kenapa penelitian ini penting dilakukan? Karena untuk mengetahui bagaimana menjadikan pertambahnya pengetahuan bagi literasi dan bagi kecerdasan berpikir remaja. Lalu bagaimana menyusun strateginya dan mengetahui jenis buku apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kegiatan literasi tanpa remaja itu merasakan beban yang berat. Lalu remaja akan merasakan senang dan disesuaikan dengan minat remaja itu sendiri. Sarjono Sukanto pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa peran adalah sebagai suatu aspek yang dinamis dalam kedudukan atau statusnya, yaitu apabila seseorang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tepat dan sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang sudah menjalankan suatu perannya. Sarjono Sukanto pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa peran adalah sebagai suatu aspek yang dinamis dalam kedudukan atau statusnya, yaitu apabila seseorang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tepat dan sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang sudah menjalankan suatu perannya. Alisa Basulti pada tahun 1986 mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa untuk berkomunikasi, baik itu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara dengan menggunakan cara berbeda dengan menyesuaikan dengan tujuannya. Khadijah pada tahun 2006 mengatakan bahwa berpikir merupakan proses melatih mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam pikiran seseorang dengan cara yang tepat, cepat, dan juga seksama yang dimulai dari adanya suatu masalah. WHO mengatakan bahwa remaja adalah suatu masa di mana seseorang berkembang dari mulai pada saat pertama kali
Seseorang itu menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai seseorang sudah mencapai kematangan seksualitasnya. Selanjutnya, seseorang akan mengalami perkembangan pola identifikasi dan psikologi yang dimulai dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa, dan seseorang akan mengalami peralihan dari ketergantungan sosial pada keadaan yang lebih mandiri. Penelitian yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode dengan mengumpulkan informasi dengan populasi data yang sangat besar dengan mengambil data sampel yang cukup kecil. Lalu sumber data yang pada penelitian saya lakukan adalah dengan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Aji Barang. Teknik pengambilan data menggunakan sampel dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana peran literasi pada remaja, yaitu untuk mengetahui tingkat kegemaran remaja dalam membaca buku dan buku apa yang sering dibaca, sehingga dapat diambil sampel data. Selanjutnya dapat diketahui bagaimana strategi untuk meningkatkan budaya literasi bagi remaja. Lalu pelaksanaan survei ini dilakukan selama 3 hari, yaitu dimulai pada tanggal 9 Oktober sampai 11 Oktober 2020. Lalu, instrumen yang saya gunakan adalah dengan menggunakan Google Form. Di dalam Google Form ini, saya menyebarkan kuesioner atau angket kepada siswa SMA Negeri 1 Aji Barang kelas 12. Lalu, prosedur yang saya gunakan dalam metode penelitian ini yang pertama adalah dengan saya meneliti dulu metode apa yang akan digunakan. Lalu selanjutnya saya mencari sumber data. Siapa yang akan saya teliti, lalu waktu dan tempatnya itu ditentukan. Selanjutnya, setelah itu saya menentukan instrumen. Instrumen yang saya gunakan adalah dengan menggunakan Google Form. Lalu dengan sudah ditemukannya data, lalu saya akan menganalisis data tersebut. Berdasarkan data hasil kuesioner yang saya peroleh, terdapat 45 responden dari kuesioner yang saya sebar, yang mana sebarannya terdapat 35 responden dari jurusan MIPA, 6 responden dari jurusan IPS, dan 4 responden dari jurusan bahasa, yang mana para responden sudah mengetahui apa itu makna literasi, jenis kegiatan literasi, dan juga peran literasi dalam perkembangan proses berpikir remaja, sehingga data menunjukkan bahwa 94% responden menjawab ya, dan 6 responden menjawab mungkin. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran literasi dalam proses berpikir remaja adalah sangat penting. Lalu perannya bagaimana? Peran literasi dalam perkembangan proses berpikir remaja yang pertama, dengan adanya proses literasi remaja mempunyai pikiran yang kreatif, inovatif, dan juga kritis. Karena literasi sudah menjadi makanan sehari-hari. Yang kedua, selain itu, remaja juga menggunakan kecerdasannya untuk berbagai masalah, untuk menyelesaikannya, dan bagaimana cara menyikapinya. Yang ketiga, dengan remaja melakukan kegiatan yang literasi, remaja menggunakan kecerdasannya untuk memilah informasi terlebih dahulu, apalagi sekarang sudah menjadi zaman era globalisasi, yang mana informasi-informasi yang diperoleh belum tentu kebenarannya, sehingga para remaja harus dapat menyerap informasi lalu disaring terlebih dahulu, sehingga memperoleh informasi-informasi yang jelas. Lalu yang keempat, peran literasi juga sangat penting dalam masyarakat. Remaja tentu bukan hanya berkecimpung di dunia pendidikan saja, namun remaja juga berkecimpung dalam dunia masyarakat, sehingga dengan memperoleh dari kegiatan literasi, remaja dapat mempunyai informasi-informasi yang faktual dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan melakukan studi literatur. Setelah kita mengetahui peran literasi dalam proses perkembangan berpikir remaja, selanjutnya adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan kegiatan literasi remaja. Karena berdasarkan data yang saya peroleh, terdapat masih banyak responden yang jarang melakukan kegiatan literasi dan bahkan ada yang tidak pernah melakukan kegiatan literasi. Lalu, hal ini juga sejalan dengan teori-teori yang ada. Yang pertama dari UNESCO. UNESCO mengatakan pada tahun 2012 bahwa berdasarkan data, masyarakat Indonesia masih sangat rendah dalam melakukan kegiatan literasi, yaitu sekitar 0,001% perbandingannya. Selanjutnya adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nasional menyatakan bahwa Ujian Nasional Bahasa Indonesia yang kian tahun kian menurun. Hal ini terbukti bahwa berdasarkan data yang saya peroleh, berdasarkan hasil kuesioner yang saya sebar melalui soal, hal ini berdasarkan soal nomor 1,
Semakin sedikit bacaannya, maka semakin banyak juga responden yang menjawab betul. Hal ini sejalan dengan teori. Yang kedua, bagaimana sih strateginya? Itu dengan cara meningkatkan minat literasi para remaja. Yang pertama adalah dengan menggalakkan gerakan literasi yang ada di sekolah, yaitu sekolah harus mengadakan 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk melakukan kegiatan literasi. Yang kedua adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana seperti perpustakaan. Perpustakaan harus menjadikan tempat yang memadai, tempat yang nyaman, sehingga para remaja atau para siswa SMA semakin tertarik untuk berkunjung di perpustakaan. Yang ketiga adalah aktif melakukan kegiatan literasi seperti mengadakan lomba, mengadakan festival-festival yang berkaitan dengan literasi seperti lomba puisi, membuat cerita. Karena itu, remaja atau para siswa SMA akan semakin tertarik untuk melakukan kegiatan literasi. Selanjutnya adalah dengan menambah ilustrasi atau gambar yang menunjang bacaan. Karena berdasarkan data yang saya peroleh, banyak responden yang mengatakan bahwa semakin banyak gambar atau ilustrasi, maka semakin banyak juga untuk meningkatkan minat dalam membaca buku. Karena ilustrasi bukan hanya untuk menjelaskan gambar saja, tapi juga dapat meningkatkan kegiatan literasi dan juga strategi untuk meningkatkan kegiatan literasi. Selanjutnya, artikel saya membahas tentang jenis buku dan manfaat yang diperoleh remaja ketika membaca literasi. Berdasarkan data yang saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden, sebanyak 20 responden menjawab jenis buku yang disukai remaja adalah buku fiksi, dan 10 responden menjawab buku non-fiksi, dan 8 responden menjawab buku pelajaran, dan 7 responden menjawab buku ilmiah. Berdasarkan data, besar responden lebih menyukai buku fiksi. Jawaban responden mengenai buku fiksi adalah buku novel. Lalu teori yang berdasarkan data adalah Nurgianto pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa fiksi merupakan jenis karya tulis prosa berbentuk naratif yang di dalamnya mengandung imajinatif dari segi penulis maupun dari segi pembacanya. Dalam fiksi juga terdapat suatu kebenaran yang menceritakan hubungan antara manusia. Selain itu, Ahuja pada tahun 2010 juga mengatakan bahwa mengapa remaja menyukai buku novel, karena remaja merasa bahwa dirinya itu merasa sezaman dengan novel yang diceritakan. Berdasarkan teori-teori yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa mengapa remaja lebih menyukai buku novel adalah remaja merasa sezaman dengan cerita novel tersebut dan juga merasa untuk menghibur diri. Dalam kegiatan literasi dalam membaca novel dapat diambil manfaatnya bagi remaja untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat itu didapatkan dari amanat atau pesan moral yang ditulis oleh pengarang yang ditujukan kepada pembaca. Selain itu, manfaat dari pesan moral adalah dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Meskipun pendidikan karakter merupakan pendidikan yang diajarkan oleh sekolah, namun pendidikan karakter juga diterapkan dalam lingkungan sekolah, masyarakat, sosial, dan juga bangsa dan negara. Karena di dalam pendidikan karakter mengajarkan sopan santun. Selanjutnya, selain responden menjawab buku novel atau buku fiksi, para responden juga ada yang menjawab tentang buku non-fiksi, buku ilmiah, dan juga buku pelajaran. Dalam buku non-fiksi dan buku ilmiah merupakan buku yang isinya berupa faktual, sehingga para remaja dengan membaca atau melakukan kegiatan literasi dengan menggunakan buku ilmiah dan juga buku non-fiksi, maka remaja akan memperoleh informasi-informasi yang faktual dan juga mendapatkan informasi-informasi yang jauh lebih banyak. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai peran literasi dalam pengembangan kecerdasan berpikir remaja, yaitu dalam pembelajaran dengan kegiatan literasi mempunyai peran yang penting dalam perkembangan kecerdasan berpikir remaja. Karena dalam kegiatan literasi banyak informasi, wawasan, serta pengetahuan yang diperoleh. Sehingga dengan semakin banyak hal yang diperoleh bagi remaja dituntut untuk berpikir dalam rangka meyakinkan bahwa informasi itu benar adanya, sehingga kecerdasan berpikir itu terasa dan dapat meningkat. Dengan melihat kepentingan literasi yang sangat berhubungan dengan kecerdasan berpikir, dengan hal itu kegiatan literasi harus lebih digiatkan, sehingga remaja mempunyai kemampuan literasi yang baik untuk dapat dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan dalam menghadapi era globalisasi dengan melakukan penyaringan
Sekian pembahasan saya mengenai peran literasi dalam mengembangkan kecerdasan berpikir remaja. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.